warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Untuk pertama kita berdoa dulu ya. Silakan dibuka oleh Bapak. Siapa berdoa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada yang tidak masuk, siapa ya? Ini aja ya, yang tanya. Kita doakan semoga kita cepat sembuh dan berkumpul kembali. Hanya satu ya berarti ya. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyi dulu ya lagu Profil Pelajar Pancasila. Silakan berdiri. Yuk, silakan dipimpin oleh kepala kelas menyanyikan lagu Profil. Menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk Profil Pelajar Pancasila. Beriman, berkebinekaan, gotong royong, kreatif, kritis, mandiri. Yes. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai biar semangat nggak ngantuk, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat, inilah semangatku, kami dari Malang, siap untuk belajar. Yes. Terima kasih. Nah, anak-anak, di pagi yang cerah ini, sebelum kita mulai belajar, Bu Novi punya sesuatu nih untuk kalian. Bu Novi akan menunjukkan sesuatu atraksi. Nah, nanti kalau di akhir pembelajaran, jika kalian mengikuti dengan baik, saya kasih rahasianya. Kalian bisa main sendiri, ya. Bisa menghadap ke sini semua ya. Nah, anak-anak, Bu Novi punya sesuatu nih. Bu Novi mau ngajak kalian sulap dulu, ya kan, biar semangat. Nah, ini kosong ya. Coba dicek. Kosong kan? Nah, Bu Novi punya tongkat nih. Tongkatnya juga cuma tongkat biasa gini ya. Gak ada apa-apa ya. Nah, sekarang Bu Novi mau taruh sini. Nanti jadi apa ya? Taruh dulu. Nah, ini ada passwordnya. Kalian bilang, Simsalabim jadi apa? Prok 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 gitu ya. 1, 2, 3. Simsalabim jadi apa? Prok prok prok. Nah, tepuk tangan. Ada bunga ya ternyata. Mau tahu rahasianya? Oke. Nanti tak kasih tahu kalau kita sudah selesai belajar. Satu lagi ya. Satu lagi mau? Nah, ini namanya sulap bola nih. Nah, ada apa ya di sini? Kita lihat dulu. Nah, ada? Coba bolanya diambil. Nah, taruh di saku. Nah, udah taruh di saku ya, jangan dipegang loh ya. Ini nanti bisa menghilang ke sini dia. Ya. Saya tutup ya. Ini kosong kan anak-anak? Ini tutupnya ya. Kosong ya. Nah, saya tutup dulu. Ya, passwordnya apa tadi? Simsalabim jadi apa? Prok prok prok. Oke, kita buka ya. 1, 2, tada! Nah, bolanya kembali nih. Bu Novi bisa nyulap bolanya jadi di sini nih. Nah, nanti rahasianya saya kasih tahu nanti, oke? Oke.
Ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran ya, anak-anak. Pembelajaran yang lalu kita belajar tentang apa ya? Perkembangbiakan pada tumbuhan. Secara ada dua. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada apa aja? Ya, kalau generatif berarti perkembangbiakan melalui perkawinan. Contohnya adalah perkembangbiakan yang melalui bunga itu ya, penyerbukan, pembuahan. Masih ingat ya yang kemarin kalian gambar itu? Nah, kalau vegetatif berarti yang tidak melalui perkawinan. Contohnya kalau alami melalui apa aja? Coba. Ada yang bisa? Ayo coba Tama, bisa nggak? Sebutkan satu contoh perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan apa? Umbi lapis. Contohnya apa umbi lapis? Bawang putih, bawang merah, ya, umbi lapis. Ada lagi apa lagi yang bisa memberi contoh, Marsha? Umbi akar. Contohnya umbi akar apa? Kunyit. Kunyit itu masuk akar tinggal. Kalau umbi akar, ada yang tahu? Umbi akar kemarin apa? Nah, itu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar itu. Hari ini kita masih belajar tentang perkembangbiakan juga, tetapi pada hewan. Nah, pada hewan ya. Tujuan pembelajarannya hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian diharapkan bisa mengidentifikasi perkembangbiakan pada hewan. Saya mulai dulu ya. Nah, coba sekarang lihat ke depan nih. Nah, ada yang tahu anak-anak kira-kira gambar apa ini? Komodo, seperti kadal tapi besar ya. Nah, hidupnya ada di mana ini? Kira-kira di pulau? Nah, ada yang pernah tahu ya? Komodo ini hewan yang hanya hidup di Indonesia. Jadi di luar negeri nggak ada ya anak-anak. Jadi hewan khasnya Indonesia. Coba ada yang tahu nggak? Dia ini kira-kira berkembang biaknya pakai apa? Komodo itu kayak kadal tapi besar. Ada yang tahu? Kalau kadal pakai melalui apa dia? Bertelur atau beranak? Ya. Terus sebentar. Nah, kalau ini? Nah, ini gambar apa? Kalau ayam berkembang biak pakai bertelur ya. Nah, perbedaannya apa coba? Komodo sama ayam. Dia ya betul, kakinya ada 4. Kakinya 2 apa 4 anak-anak? Coba dilihat. Nah, kalau ayam 2. Yang saya tanyakan cara berkembang biaknya coba. Nah, kita cari tahu ya, komodo itu punya perbedaan. Dia bisa berkembang biak secara vegetatif, Cah. Jadi tidak hanya generatif. Jadi dia bisa berkembang biak sendiri dengan dirinya sendiri. Penasaran Bang kalian? Ya, yuk kita cari tahu ya. Yang pertama, Bu Novi punya video nih. Kalian simak dulu videonya sebelum kita masuk pembelajaran ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat belajar kan? Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya. Sama seperti tumbuhan, hewan juga bisa berkembang biak dengan 2 cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu bertemunya sel telur dan sel sperma. Perkembangbiakan ini disebut juga dengan perkembangbiakan seksual. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif
adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan ini disebut juga dengan perkembangbiakan aseksual. Yuk, sekarang kita mengenal bagaimana cara hewan berkembang biak. Secara generatif terlebih dahulu ya. Perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita pelajari masing-masing perkembangbiakan tersebut. Pertama, ovipar. Ovipar ini berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, hewan yang masuk kelompok ini berkembang biak dengan cara bertelur. Ovum yang dihasilkan oleh induk hewan yang sudah dibuai oleh sel telur jantan akan berkembang menjadi embrio. Embrio berkembang di dalam telur yang dilindungi oleh cangkang. Kemudian induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Telur ini kemudian akan menetas menjadi hewan baru. Pembuahan pada hewan ovipar ada 2 macam, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal terjadi pada tubuh induk betina, sedangkan eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu tidak menyusui anaknya, tidak memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu, serta tidak melewati masa mengandung. Contoh hewan ovipar dengan pembuahan internal adalah ayam, burung, bebek, dan penyu. Lalu, contoh hewan ovipar dengan pembuahan eksternal adalah ikan dan katak. Kedua, vivipar. Hewan yang masuk kelompok vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Hewan seperti ini dikenal dengan hewan mamalia atau menyusui. Sel telur atau ovum akan dibuai oleh sperma dan tumbuh menjadi embrio. Embrio tumbuh menjadi janin di dalam rahim induk betina. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Lamanya masa kehamilan ini berbeda antara setiap jenis hewan. Ciri-ciri umum hewan vivipar antara lain mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu, dan melewati masa mengandung. Contoh hewan vivipar antara lain kambing, sapi, anjing, kucing, kelinci, dan masih banyak lagi. Ketiga adalah ovovivipar. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Pembuahan terjadi dalam tubuh induk. Setelah sel telur dibuahi, embrio akan tumbuh di dalam selaput yang akan menjadi cangkang telur. Telur akan tumbuh membesar di dalam tubuh induk betina. Embrio dalam telur berkembang di dalam tubuh induknya. Jika sudah saatnya, telur akan menetas di dalam tubuh induk. Kemudian bayi akan keluar dari tubuh induknya. Jadi menetasnya telur di dalam tubuh induk ya. Beberapa ciri-ciri hewan ovovivipar adalah tidak menyusui dan hewan berdarah dingin. Contohnya adalah hiu, ikan pari, kadal, buaya, dan beberapa jenis ular. Ini tadi adalah perkembangbiakan generatif atau yang melalui apa? Perkawinan. Nah, setelah ini Bu Novi kasih tugas ya berupa lembar kerja untuk kelompok. Nah, sebelum kita masuk dalam materi dan lembar kerja, Bu Novi mau tahu nih, yuk anak-anak kita ya dulu ya, kan katanya kalian kelompok paling semangat, ayo
Sekarang kelompok jambu dulu, silakan. Kelompok jambu. Jambu, jambu, jambu. Oke, tepuk tangan. Kelompok apel, silakan. Kelompok apel. Apel, apel, apel. Yes, yes, yes. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kelompok anggur, silakan. Boleh berdiri biar semangat. Yo, berdiri yo. Majikan berprestasi. Aye. Yeay, tepuk tangan. Kelompok strawberry, silakan. Yuk, biar nggak ngantuk. Kelompok strawberry. Apa strawberry? Strawberry. Strawberry. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kelompok strawberry. Yuk, semuanya ya, kelompok sirsak dulu. Silakan. Kelompok sirsak. Wah, kurang semangat sekali lagi. Leda semangat balik. Ayo. 1, 2, 3. Kelompok sirsak. Oke, ya belum sarapan kayaknya ya. Tepuk tangan dulu kelompok sirsak. Tinggal 2 kelompok mangga, silakan. Kelompok mangga. Dikupas. Diiris. Manis ya, kelompoknya manis semua. Terakhir kelompok melon. Yuk, yang keras. Yuk, bawa semangat. Oh, yuk. Kelompok melon. Anggurannya manis. Kelompok melon anggurannya manis. Kelompok melon. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, karena kalian sudah semangat, lanjutkan ya pelajaran hari ini. Bu Novi akan kasih kalian materi, tapi beda-beda. Nah, nanti ada yang Bu Novi kasih gambar, ada yang Bu Novi kasih ringkasan materi. Nah, setelah kalian lihat video, tadi sekarang kalian mempelajari ya. Nanti yang ada yang gambar, nanti lihat gambarnya sambil digambar. Nah, setelah itu Bu Novi kasih tugas kelompok ya. Saya kasih waktu 10 menit ya untuk belajar. Waktunya ini yang suka baca ya, nanti kasih ringkasan materi. Nah, kelompoknya yang suka membaca. Kita belajar dulu 10 menit ya. Nanti setelah itu saya kasih. Ini tadi materinya saya jelaskan di depan ya, yang belum paham kita baca lagi. Ini yang suka lihat gambar kan, anak-anak suka gambar ini. Nah, materinya belum dikasih yang warna-warni gambar di sini. Nah, nanti ada pertanyaannya loh. Baca dulu, saya kasih tugasnya. Nah, saya kasih waktu ya. Nanti kalau waktunya habis berarti selesai ya.
Injih Bu, dereng kula benten ngapunten. Bunga. Nah, kalau sudah dibaca ini tugasnya saya bagi. Nah, kalau sudah sekalian saya jelaskan ya. Nah, nanti tugasmu tulis di kertas ini dalam satu kelompok ya. Untuk kelompok jambu, kalian nanti membahas yang ovipar. Nah, boleh kalian tulis, boleh digambar, nanti dijelaskan di depan ya. Waktunya 10 menit ya, cepet diskusi dulu, terus nanti kalian di sini kan ada ovipar. Nah, dijelaskan ovipar itu apa, contohnya apa, ya. Oke, sekarang kelompok yang ini apel berarti vivipar. Nah, boleh kalian gambar, boleh ditulis di sini. Nah, nanti yang tulis Andara ya, engkau yang menjelaskan Iza sama Baim ya, sama iya nggak apa-apa. Kelompok anggur berarti vivipar, ya. Vivipar berarti generatif dulu ya, ini generatif. Lalu ini berarti yang saya ulangi ya, ovipar. Ini tadi apa? Vivipar. Ini berarti ovovivipar. Nah, yang ini vegetatif. Nah, di situ ada materi vegetatif kan? Nah, vegetatif yang tunas. Nah, ya Arleta kan pointer gambar, ini nanti digambar yang tunas ya. Tunas itu dijelaskan perembabiakan seperti apa dan digambar. Ya. Yang ini berarti fragmentasi ya. Kalian menjelaskan fragmentasi. Contohnya apa? Lalu fragmentasi itu apa? Dijelaskan ya seperti materi. Ini enggak ini awal kita ya, nanti Sarif yang jelaskan, Vika yang nulis ya. Ya, kita boleh digambar, boleh hanya ditulis yang besar ya, spidolnya ini ya. Ya, ditulis di sini. Kasih judul, berarti fragmentasi. Untuk ini berarti membelah diri ya, membelah diri. Nah, dijelaskan, dikasih contoh ya. Yang suka gambar boleh dengan gambar. Yang mau ditulis nggak apa-apa. Ya, ini berarti yang partenogenesis. Apa itu yang contohnya komodo tadi loh, ya. Nah, Marsha yang nulis ya, nanti yang jelaskan Agi. Ya, yang lain juga ikut berdiskusi ya. 10 menit, saya kasih timer ya. Nanti kalau udah habis, waktunya kalian saya acak untuk maju ke depan ya. Silakan boleh berdiskusi.
Ada yang dikte, ada yang nulis. Boleh, silakan. Mau miring oleh, tegak boleh, sampai nakmu biye. Tulisannya agak besar ya, biar bisa terlihat. Nah, pakai spidol langsung. Pakai spidol langsung nggak apa-apa. Pakai spidol langsung nggak apa-apa. Ada. Merot. Cepet terus kayak gitu cepet. Set. Nah, nggak apa-apa, nggak sama. Langsung spidol nggak apa-apa. Langsung aja besar ya, biar terbaca. Boleh miring, boleh berdiri. Ya. Langsung spidol biar cepet ya. Ada yang dikte, Marsa. Ya, berapa? Apa? Kalau pakai kami datang ya. Ya, paru-paru. Ya 5 menit ya. Yang sudah siap sudah selesai. Tangan angkat tangan.
Langsung contoh aja nggak apa-apa. 4 menit ya. ayam koma dan angsa Nggak apa-apa. Langsung contoh nggak apa-apa. Ini apa namanya? Kita ini kamu Arga, ini langsung contohnya Vian gitu aja, nggak usah disebutkan ya nggak apa-apa. Terlalu sedikitnya lah, terlalu sedikit. Leta di gambar yang bagus, kan pinter gambar ya. Apa? Enggak apa-apa bisa. Ya ditambahin ciri-ciri kalau kurang. Gini. Yang ini baru nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sudah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah selesai. Ada gambarnya nggak? Dijelaskan aja ya. Nanti Deva yang jelaskan ya. Dua menit. Sudah? Kelompok Januar sudah? Bagus. Kelompoknya Vika? Belum? Jambu sudah siap ya? Iya. Bawah nggak apa-apa, di bawah nggak apa-apa. Nanti kalau temannya di depan menjelaskan, kalian perhatikan. Kalau tidak mengerti, bertanya. Nah, 3 hiasan apa 3 gambar endok. Ya kan ini ovipar kan bertelur kan. Nah, ini biasanya telur beneran. Isi telur. Kelompok yang belum, tolong angkat tangan, ada? Tinggal aja ya, strawberry sama anggur ya. Ya udah 1 menit. Yang lain boleh menyiapkan dibaca untuk maju ke depan ya. Persiapan kalau ada pertanyaan kelompok yang bisa menjawab anggotanya ya. Sudah ya. Nah. Sudah selesai? 30 detik. Nah, sebelum kita mulai presentasi, kan capek kan tadi. Nah, kita gerak-gerak dulu ya. Silakan kursinya dimasukkan. Nah, kalian berdiri di luar kursi biar enak. Nah, yang sana di sebelah sana.
Oke, kita ikuti gerakan yang di depan ya. Kalau sambil nyanyi boleh. Nanti semakin cepat nanti ya. Yo, semakin cepat. Semakin cepat. Satu lagi. Satu lagi, semakin cepat. Oh, masih ada lagi, satu lagi, satu lagi. Oh, apa? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, wes sudah menggem-gem ya, sudah mulai panas. Nah, sekarang kita mulai maju ke depan. Saya ambilkan sih. Kelompok jambu, silakan presentasikan yang kalian tadi diskusikan ya. Nah, sini. Nah, siapa? Diva ya. Nah, silakan yang keras suara. Oh, pakai ini ya. Biar temennya dengar. Nyala tak, Bu? Nyala itu. Nah, udah. Biar temennya dengar. Yang lain memperhatikan. Ayo, nanti ada yang bertanya ya, dijelaskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jambu akan mempresentasikan perkembangbiakan dengan cara ovipar. Yang pertama, ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Perkembangbiakan ini biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Beberapa ciri hewan ovipar yaitu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Contoh hewan ovipar: ayam, dan angsa. Sekian kami dari kelompok jambu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya, Dek. Ada pertanyaan? Anak-anak, coba. Pertanyaannya apa? Sudah jelas belum yang dijelaskan ovipar itu apa? Ada yang masih belum paham? Contohnya? Sudah paham semua tentang yang dijelaskan ovipar itu berkembangbiakan melalui telur ya, contohnya hewan ayam tadi. Nah, baiklah, terima kasih untuk kelompok jambu, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok jambu. Selanjutnya ya, kelompok stroberi, silakan maju ke depan. Ini ya, tama.
Halo. Ya, diperhatikan dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya. Nanti kelompok jambu disiapkan pertanyaan untuk kelompok ini strawberry ya. Pertanyaannya disiapkan. Silakan. Kami dari kelompok strawberry akan mempresentasikan pembentukan tunas. Pada tubuh induk akan tumbuh tunas. Kemudian tunas tersebut akan memisahkan diri dari induknya untuk menjadi individu baru. Contohnya hidra animal laut. Dan ini contoh hidra dan animal laut. Nah, itu gambarnya ya. Gambarnya dari kelompok strawberry bagus sekali ya Rana. Silakan tepuk tangan dulu. Ada pertanyaan? Ayo kelompok jambu silakan. Ya silakan bertanya ya. Oke. Ya, bertanya. Ada pertanyaan nih, silakan. Hidra. Iya. Anak-anak perhatikan gambarnya hidra, coba hidra itu. Nah, ya kamu Pak, tanya. Hidra itu kan gambarnya tumbuhan, itu termasuk tumbuhan atau hewan? Nah, pertanyaan bagus sekali. Ada pertanyaan lain? Kamu nggak penasaran saja? Kok hewan rupanya kayak tumbuhan? Itu ada pertanyaan ya? Nah, ini apa ini? Ini anemon laut, tahu nggak anemon laut? Anemon laut itu tempat hidupnya iwak pecah Nemo. Itu termasuk hewan cahaya, bukan tumbuhan loh. Nah, hidra saya jelaskan ya. Hidra itu termasuk hewan. Jadi dia rupanya kayak ngomongin tapi dia hewan. Bentuknya kecil ya. Jadi dia hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Kalau anemon bisa dilihat. Anemon itu hidup di laut yang kayak tumbuhan gitu ya. Nah, itu dia itu hewan. Punya tentakel itu koyok cabang pohon. Ya, silakan. Baiklah, terima kasih untuk kelompok strawberry. Silakan duduk tepuk tangan untuk kelompok strawberry. Semua dapat giliran ya, karena ya selanjutnya apel, kelompok apel. Ya, tinggal membaca aja, yuk. Silakan. Salam dulu yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok apel akan mempresentasikan perkembangbiakan bibitan. Bibitan merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Ciri-ciri hewan itu memiliki kelebihan untuk memiliki daun telinga. Contoh hewan Eh. adalah anjing, kucing, dan singa.
Sudah dipegang ya. Sekian dari kelompok akal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok anggur silakan. Yuk, orang usah yel-yelan yuk. Diulangi ya, salamnya dijawab. Silakan. Assalamualaikum. Harga kamu yang ngomong. Tenang dulu. Salam terus langsung diwaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anggur ingin mempersatukan berkembangbiakan pelajaran kehidupan. Berkembangbiakan kehidupan saya berkembangbiakan dengan cara berbaur dan beranak. Amalkan kita misui berdarah ini. Sekian dari kelompok anggur. Sahabat. Gak, omong wae kamu gak. Pian kok ora mari-mari pengganggu yuk. Sekian dari kelompok apa kuwi? Terima kasih. Sekian dari kelompok anggur. Kalau ada salah kata mau dimaafkan. Basalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Sudah ya? Oke, saya lanjutkan. Ini saya selesaikan sampai mari Cahil. Sesuai ini nanti saya upload lagi. Kamu terlalu jelek, nanti aku ngekatku kesewen loh ya, yang baik. Kelompok selanjutnya. Silakan. Kelompok siksak. Yuk yang semangat kayak tepuk tangan. Tepuk tangan. Silakan. Yuk. Jangan anu di situ nanti merotol kembangku. Nah, jangan terlalu mepet belakang ya, nanti bungaku merotol. Maju sini, satu langkah. Lah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok siksak akan menjelaskan tentang fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memutuskan diri menjadi dua bagian. Masing-masing bagian tubuh yang telah putus akan menjadi individu. Contoh hewan fragmentasi adalah planaria dan cacing pipih. Sekian dari kelompok siksak. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Maju satu langkah, kembangku protol lah. Agak sini. Nah, silakan ya, Bang. Perhatikan yang lain.
Sing guyu Mbak Turi ya luar ning arep. Sing mau guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang membelah diri. Tubuh hewan secara perlahan akan membelah menjadi dua bagian. Kemudian dua bagian terpisah akan menjadi individu baru. Contoh hewan amoeba. Sekian dan terima kasih penjelasan dari Kak Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir, kelompok melon. Ya, Gi, silakan lagi aja. Ya, Gi, wacaran Gi. Ya, yang lain mendengarkan. Saya ngomong ngancani ning ngarep. Ya, silakan yang pegang lagi. Apa bawa? Ah. Ya, silakan Marsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang partenogenesis, perkembangan pendulur pada sel telur yang tidak dibuahi. Partenogenesis hanya terjadi pada sel telur. Misalnya hewan betina tidak menemukan pasangannya dalam waktu yang lama. Contoh, komodo, kutu daun, lebah, kutu air. Sekian dari kelompok melon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada pertanyaan anak-anak. Wong kamu kon tekok gak tekon tapi saya kita tekoni ya. Saya tunjuk nanti. Ada pertanyaan atau enggak? Nah, enggak kan berarti wis iso kabeh, berarti saya yang bertanya pada kalian. Ya, partenogenesis. Partenogenesis. Perkembangbiakan dengan dirinya sendiri, Cah. Jadi dia bisa membuai sendiri telurnya. Komodo itu berkembang biak dan bertelur loh, secara berkawinan loh, dengan pasangan jantan dan betina. Tetapi dia bisa berkembang biak sendiri. Misalnya dia enek pejantan, ini betinane iso ngendok tanpa pejantan. Jadi tubuhnya bisa membuai telurnya sendiri, ya. Jadi nggak harus ada sel sperma. Itu namanya partenogenesis. Contohnya ini pada kutu. Kutu sembarang, kutu rambut, kutu air, kutu daun. Nah, dia makanya dia cepat berkembang biak karena dia iso membuai dirinya sendiri secara generatif. Contohnya lagi adalah lebah. Nah, sekarang pertanyaannya. Nah, kalau komodo ini membelah diri. Kalau fragmentasi. Nah, fragmentasi bedanya dengan membelah diri apa, Cak? Podo-podo putol atau podo-podo tugele. Ayo, coba cari perbedaannya. Perbedaan fragmentasi karo membelah diri. Kamu lihat contohnya, itu kan dhuwur contohnya cacing ya ta. Sing dawa iki cacing ya. Cacing planaria itu lek putul ndase, dilon. Putul ndase ngono cah ya. Dhek engko iso menumbuhkan awake karo apa namanya itu ekornya. Jadi dhek engko tumbuh. Putul misalnya sikile apa ekornya, nanti dia bisa menumbuhkan badan dan kepalanya. Itu adalah fragmentasi putul protol. Nah, jadi dia enggak kawin tapi dia merotoli terus tumbuhnya. Jadi soluwokeh dia bercepat. Cacing ini kecil, bisa dilihatnya pakai mikroskop.
duduk cacing tanah ya, cacing tanah kan gudi. Nah kalau amoeba ini contohnya gambarnya bunder nih cacing itu loh nomor 3 membelah diri. Nah amoeba ini hampir sama, tapi dia karena dia ndak bentuknya ya enek dasnya dia enek, ekornya dia enek, jadi ya mek bunder. Engkau marah-marah membelah jadi 2, engkau jadi jadi hewan baru lagi, terus soyo dan seterusnya. Kepiar ngono iso tumbuh nih. Terus kamu penasaran lagi dengan apa? Saya jelaskan. Tunas. Nah, tunas kuwi hampir koyok tumbuhan, tapi dia iki hewan. Ya contohnya hidra ini tumbuhan hewan ya. Bentuknya tapi duwe rambut ngono iku sitoke misale tunasnya merotol ngono dhek engko iso tumbuh tunas baru. Terus anemon itu juga begitu. Dia makanya cepat berkembang biak merumpul. Anemon itu kalau mau entas di darat itu akos deh. Tapi kalau di air kan kita kayak ubah-ubah. Itu kalau kamu angkat itu jadi batu karang, jadi dia mengeras, kan mati. Nah kalau di dalam dia masih tumbuh. Nah itu untuk tumbuh hewan ikan Nemo itu ya. Kalau ini satu lagi tak jelaskan sing wali ovovivipar. Sing dhek iso mana iso ngendhog. Sing contohnya hiu karo ular itu. Nah, dia bisa bertelur iso. Terus dia bertelur di dalam tubuh terus metune bentuknya wis anak. Jadi dia bisa dua-duanya. Makanya ada yang menjumpai telur ular loh, bentuk telur, tapi dia juga bisa ngetokne anak dewi, mecahin ning jero, ndoke mecahin ning jero awake. Ini yang ovovivipar. Yang lain jelas ya. Wes jelas, ada pertanyaan? Nah sekarang kalau tidak ada pertanyaan tugasnya berpasangan dengan sebelahnya ya. Guntingnya disiapkan itu biar di meja aja dulu nggak apa-apa. Kalau nggak iso garap bolehin materi ini tuh ada. Nggak gunting sisi kan ganti ngomong lur. Boleh ditempel. Nah, itu boleh. Sing wingi pinjam guntingku dibalekne urung ya. Ini nanti di portal ya. Oke ya, misalnya tikus kan beranak ke bulan. Ya. Nggak bisa boleh Nah, namanya ya mangga, pakai mangga ini mangga ya. Namanya ditulis. Nah, ini dipotol ya. Kok misalnya iki kan anemon iki patin terus ditempel, digunting. Kuwi wis ana keletane. Mburi wis akeh keletan. Ya. Nah, misalnya iki ular, ovovivipar ya diketok iki, tempel. Nah, ditempel ya. Misalnya iki kodok, dia ovovivipar ya ditempel kene. Digunting. Nah, ini karo 2. Terus
ditempel ya. Misalnya kepiting kan bertelur. Bertelur berarti ovipar diketok. Iki kutu air cah. Yang hitam kutu air cah gambarnya. Nomor berapa? Yang A itu biru itu aja. Gambar ubur-ubur. Ubur-ubur dia beraniman laut. Gaya apa animan laut? Ayo animan mau gaya apa? Yang biru itu gambar ubur-ubur aja. Saya tangga ini bawah. Yang biru itu gambarnya ubur-ubur. Si gambar pertama itu loh. Anemon. Yang pink nomor 3 udah cah sing pink rupanya pink gak kembang kui anemon jayu anemon laut. Nah gambarnya ngono modelnya. Ada pertanyaan lagi? Kutu air terus sandinge semut kui kutu air. Kutu air itu vegetatif apa mau?
Dari sebelumnya kayak ular. Kalau cacing tanah itu sama dengan cacing tanah padha karo cacing pipih mau sama planaria itu sama dengan cacing tanah. Cacing tanah itu sama dengan cacing pipih tadi loh, bisa dia juga. Sing mutro awake mau iso, dia bisa cacing tanah dia iso. Oh, yang pink itu tuh mas. Ini
Anak yang sudah dengarkan semua apa namanya kertasmu tadi lebarno neng pakmu ireng ya dibolongi sama bolongnya ditekuk ya yang apa namanya yang kelompok aman berarti salah siji sendiri Kita masih sabar. ditekuk sih lah iki kan kepak tekukane kalau tuh ditekuk ya ini tengah ini pas tengah nah boleh yang ini salah siji sing beda boleh salah satu tidak hilang semut itu podo karo butuh air itu podo ya kurang mepet kono baleni saya kapan dulu kepiting bertelur dilebok isik ning mape itu hilang nanti kok saya koreksi nanti belajar Indonesia terus tandanya ini pas anak-anak yang leboknya kok jeru nah kok muepet kok Kita
Iya, sak materine ya, sing kawae mau. Wes kabeh lebono kecuali kertasnya yang ngomong maju mau kan nggak sudah. Itu kalau bisa masukkan yang dikepung dibolong. Bisa nggak? Ya udah kalau nggak usah dimasukkan. Cobaan pertama boleh foto Lo jam 9 ya. 9.30. Ya ini masih aja urung soal kan memang ije kelompokan soalnya kok dewe-dewe gawe HP. Iya. Sejam setengah. Ya urung ulangan kok. Ya udah nggak usah dimasukkan. Tahu kamu juga. Sing ngene iki lho cuman sitae kan generatif sing abang, sitae sing kuning. Kurang sitok. Saya bolongin kono nggih, Pak. Nah, beru. Yang sudah buka kuisis ya untuk ulangan. Enggak, kamu buka nang Google, kuisis ngono, klikan. Engko langsung dilebokne angkane. Aku nang dia juga di dunia. Sudah, ya, sampai masukkan kode itu kan, bentar.
Sebentar. Nah, enter kode atau join. Ya, kuisis ya, kuisis tulisan ketikannya Google. Saya dapat. Saya bentar. Ini gak ada. Halo Pak Kaji. Buka apa sih nih? Kamu ya jangan kau. Nyapa sama di pesawat. Iki menyapa ya, Lan. Iki menyapa apa nih mau? Kenapa? Ayo 1000 tak. Sebentar ya. Bisa bawa ibu bukan
Imagine BFF. kok BFF toh? BFR. Taimo. Ayo semuanya. Ya, sebentar. Marsandi, Cenggi, iki, Marsa lagi. Ya, yo, situ. Udah pernah kamu? Bisa, iki. Bisa anak-anak jenenge tak kick. Saya kok enggak bisa ya? Ayo nama atas lah. Buat kami. Ayo kita Ini berapa yang udah masuk? Salah satu. Kamu pakai ini dulu ya? Sebenarnya ada namamu. Ayo masuk lah, Tama. Kurang suka kamu. Sudah? Masuk? Saya mulai ya. Sudah, saya mulai ya.
Jadi apa saya itu? Kadang jalan. Siang hilang mau dia. Kepencet. Bisa masuk aja sekarang. Padahal kayak dua. 446 369. Coba bisa nggak masuk? Kena Rin.